Shalom teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Satu video yang saya akan tampilkan untuk kita sehubungan dengan debat Edis TV dan Nandar. Dan tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik dengan tema konsep Allah Tritunggal. Teman-teman, pertanyaan yang keliru atau pertanyaan yang salah yang disampaikan oleh Nandar kepada Edis, dia mengatakan siapakah nama Roh Kudus? Ini adalah sesuatu hal yang keliru. Sama halnya kalau saya bertanya siapakah nama Nandar? Ya pasti namanya Nandar. Demikian juga dengan Roh Kudus. Siapakah nama Roh Kudus? Itu adalah namanya Roh Kudus atau Roh Allah. Tetapi Roh Kudus ini adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Seperti apakah perdebatannya? Mari saksikan video berikut ini. Jangan kemana-mana. Kalau kamu tidak mau menghapusnya, nanti akan saya proses ke meja hukum. Ngeri, ngeri. Pakai timer ya, Dis ya. Ngeri, saudara, ngeri. Tentang konsep ketuhanan. Jangan kabur kau. Pakai timer ya. Boleh, yuk silakan. Boleh. Aku dulu atau kamu dulu? Baik. Karena kamu yang mengajukan tema, silakan kamu duluan. Ya, konsep ketuhanan ya. Sebentar dulu, Dis. Silakan. Sebentar dulu ya. Silakan. Sebentar dulu. Konsep ketuhanan. Sekarang saya tanya kamu dulu. Kamu Tritunggal atau Wanas? Saya tanya dulu. Tritunggal. Tritunggal, baik. Tapi Tritunggal yang gimana? Jangan Ya, nanti kamu terserah bilang kamu nanti. banyak orang ngomong Tritunggal, tapi dia nggak ngerti Tritunggal, tapi dia Wanes. Ayo. Boleh. Ayo. Boleh. Siap. Boleh ya. Kita mulai. Gaskan. Boleh. Ayo guys. Tap layar, aku kalahkan dia debat. Guys, tap Teman-teman layar kalahkan guys. dia PK. Tap layar guys. Ayo, silakan. Ingat, kalau aku ngomong lu jangan ngomong, dan Boleh, kalau silakan. lu ngomong gua diam. Silakan. Oke, di mute edit suaramu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya kasihi, ada suatu yang tidak pernah bisa terjawab ketika saya berdebat dengan ratusan pendeta. Teman-teman lihat ini ya. Konsep ketuhanan di dalam Tritunggal yang diakui oleh Katolik maupun Protestan adalah Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi ketiganya adalah Tuhan. Jadi Tuhan mereka ini adalah tiga. Nah, kalau nama Bapa adalah Yahweh, kalau nama anak adalah Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunaninya adalah Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa Aramaiknya The Iso Mesiho. Nah, yang menjadi permasalahan adalah mereka ini menyembah Roh Kudus. Saya tanya sama Edis nanti tolong dijawab ya. Siapa nama Roh Kudus? Teman-teman, kalau kita bertanya kepada orang Yahudi itu tidak pernah menyembah Roh Kudus. Saya kasih Edis 500.000 kalau ada di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus. Saya masuk Kristen kalau ada di dalam Torah ayat yang berbunyi Payomer Elohim Anahnu Aba Pehaben Peruaha Kodes Eloheha. Kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kamu. Nyatanya di dalam Torah Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan hanya agama pagan, hanya ajaran sesat yang menuhankan Roh Kudus. Makanya kalau kita bertanya kepada orang Yahudi, Yahudi, saya pernah satu room dengan Billy Yahudi, Edis. Saya tanya kepada si Billy, kamu menyembah Roh Kudus? Enggak, Roh Kudus itu makhluk. Sama konsepsi Islam dengan konsepsi Yahudi bahwa Roh Kudus adalah makhluk ciptaan Allah. Yang menjadi persoalan buat teman-teman Kristen, tolong Edis jawab. Edis, saya tanya kepada Anda, siapa nama Roh Kudus? Satu, di mana Musa memperkenalkan Roh Kudus di dalam Torah?
dan di mana di dalam Torah ada firman Tuhan mengatakan anahnu ava pehaven perwa hakodes eloheha. Kalau konsep ketuhanan di dalam Islam itu sangat jelas, di dalam Quran surat 20, Quran surat Toha ayat ke-14. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani annallahu la ilaha illa anna, fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Artinya apa? Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Beribadah, menyembah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingat aku. Sekarang kalian menyembah Yesus. Di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah dirinya? Satu, kalian menyembah Roh Kudus. Siapa nama Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah jabatan ruah, roh, kudus, suci. Saya tanya kepada Anda, siapa nama Roh Kudus? Lalu di mana di dalam Torah, di dalam Sefer Beresit, Sefer Semot, Sefer Paikra, Sefer Bamidbar, Sefer Devarim, Musa menyembah Roh Kudus? Tolong kita berdiskusi dengan ilmiah. Ketika nanti kau tidak bisa menjawab, tolong jangan kita ingkari perjanjiannya. Kalau saya lagi berbicara, ente diam, begitupun sebaliknya. Ketika ente berbicara, saya diam. 5 menit waktunya. Dan kemudian, apa yang saya tanya, tolong dikemukakan dalilnya. Jangan hanya berasumsi. 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Jadi kamu kalau menjawab pertanyaan saya, tolong dilampirkan juga datanya. Tolong dilampirkan ayatnya. Jangan berhalusinasi, jangan berasumsi. Ingat pertanyaan saya. Yang pertama, siapa nama Roh Kudus? Yang kedua adalah di mana Musa mengenal Roh Kudus di dalam Torah. Torah itu ada 5. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jangan lari kau ya. Jawab pertanyaan saya. Terima kasih. Kabur kau, jangan kabur. Oke, yang terakhir, betul, masih ada 12 menit. Silakan. Kalau tiba-tiba akun saya terpental, berarti kena report. Masih punya akun yang lain saya. Oke. Baik, kita tunggu waktunya habis, teman-teman. Terima kasih, makasih Bang. Teman-teman follow ya, jangan lupa follow teman-teman biar gak ketinggalan Ayo, ya. guys. Waduh, biar kita masa sikat kalah mereka, sama biar kita sikat mereka kafir, teman-teman. guys, ayo. Oke, baik. Giliran saya ya. Waktu. Oke, waktu. Baik. Ya, kita akan menjawab ya. Umat yang tukang lapor, dikit-dikit lapor. Kalah debat lapor, dikit-dikit lapor. Baik, Nandar ya. Jadi, masalah Tuhan mereka ada 3. Kalau kamu mengatakan demikian, saya mengatakan bahwa Tuhan kamu juga ada 2. Sekarang Nandar, saya minta pengakuan dari kamu nih. Soalnya Yusuf PI sudah mengakui Muhammad itu Rob. Allah juga Rob. Kalian punya 2 Rob. Kemudian Rashid juga sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob, Allah juga Rob. Rifa sudah mengakui Allah itu Rob, Muhammad itu Rob. Kemudian Ketua APII yang bernama Alif sudah mengakui Muhammad itu Rob, kemudian Allah itu Rob. Jadi Rob kalian ada 2, teman-teman ya, ada 2. Karena begini, kalau kita ngomong Tuhan, masalahnya Bible dan Quran sama-sama bukan bahasa Indonesia, dan Nandar setuju dengan saya. Jadi sebenarnya ada pertanyaan Nandar itu begini, ada berapa kurios kalian? Maka saya jawab, Yesus kurios, Bapa kurios, Roh Kudus kurios, ketiganya kurios tapi yang satu. Oke? Nah, sekarang di dalam Quran juga nggak ada Tuhan, nggak ada. Karena Tuhan itu bahasa Indonesia. Kita buang juga kata itu. Kita ganti. Lalu bahasa Arabnya apa itu? Rob. Oke. Dan teman-teman kamu Nandar sudah mengakui bahwa Allah dan Muhammad dua-duanya Rob. Ya? Tolong kamu jawab itu nanti. Nah, kemudian siapa nama Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan yang salah tidak akan mungkin bisa dijawab. Pertanyaan saya begini, kenapa kamu harus memaksa bahwa Roh Kudus punya nama? Coba,
Saya tanya sama kamu, kenapa kamu memaksa bahwa Roh Kudus punya nama? Kau pikir, sekarang begini ya, saya kasih tahu Nandar. Apa sih nama itu? Nama untuk membedakan sesuatu yang identik. Saya kasih contoh. Kamu di dunia ini ada 5 anjing. Maka untuk membedakan 5 anjing itu harus ada namanya. Biar apa? Biar bisa dibedakan satu sama lain. Nah, sekarang apa sih maksud nama di dalam Bible? Nama itu punya makna di dalamnya. Bukan seperti Riko, Dondi, Joko. Bukan seperti itu. Nama-nama di dalam Bible bukan begitu. Nama-nama di dalam Bible maksudnya gelar yang memberi pengertian. Contoh, Yesus artinya Yeshua, Yahweh menyelamatkan. Bapa di sorga namanya banyak. Ada Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. El Roy, Tuhan melihat. Ya, El Shaddai, ya kan? El Elyon, banyak namanya. Jadi bukan seperti nama Joko, Budi, Tono, bukan seperti itu. Bukan seperti itu pengertiannya. Jadi ketika kamu bertanya kepada saya, siapa nama Roh Kudus? Pertanyaan saya, kenapa harus ada namanya? Roh Kudus itu sendiri artinya sudah sebuah nama. Apa arti Roh Kudus? Roh yang kudus, roh yang tersendiri, roh yang terpisah, yang datang daripada Tuhan. Itu, kemudian lagi, saya jawab semua ya yang kamu tanya. Nanti tolong kamu catat, Ndar. Satu itu, Ndar ya. Kemudian, Musa menyembah Roh Kudus. Nah ini lagi, ini susahnya kalau ngomong sama kamu, Nandar. Nandar, apa sih menyembah itu? Karena begini, Nandar, kita debat kusir terus. Karena di dalam otak kalian, menyembah itu begini. Tunggang-tungging, begini kumur-kumur, itu menyembah. Tempat kami nggak kepake kayak gitu, Nandar, nggak kepake. Ya, sekarang makanya Nandar, ketika kamu bertanya kepada saya dalam bahasa Indonesia menyembah, konteksnya kita sedang bicara Bible dan Quran nih. Apa yang dimaksud menyembah yang kamu maksud? Apakah avodah atau peribadahan? Kalau jawab itu, saya jawab iya. Apa itu avodah? Avodah artinya penghambaan diri. Apakah Musa melakukan penghambaan diri kepada Roh Kudus? Jawabannya adalah iya. Ya, bagaimana di situ Roh Tuhan menghinggapi Musa sampai mukanya cerah? Ada dalam Bible dikatakan wajah Musa itu sampai ditutupi seperti itu karena Roh Tuhan hinggap pada dia. Roh Tuhan itu siapa? Ya Roh Kudus itu, roh yang daripada Tuhan. Oke, kemudian lagi masalah menuhankan. Nah ini Nandar, menuhankan. Nandar, di tempat saya sudah 12 muslim mengaku menuhankan Muhammad. Sekarang Nandar, tolong kamu jelaskan kepada saya pengertian menuhankan menurut surat Al-Jathiyah ayat 23. Karena di situ disebutkan ada orang yang menuhankan hawa nafsunya. Apa itu menuhankan hawa nafsunya? Apakah mereka sholat kepada hawa nafsunya? Tentu tidak. Apakah mereka berdoa kepada hawa nafsunya? Tentu tidak. Tapi kenapa di situ dihukumi menuhankan? 2 aja pertanyaan sama kamu. Silakan jawab. Oke, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah perdebatan yang begitu menarik. Bagaimana jawaban daripada seorang Edis TV yang bertahan dengan konsep Allah Tritunggal, yang dia berkata bahwa Allah Roh Kudus itu melekat kepada pribadi Allah yang satu-satunya. Nama Roh Kudus itu sebetulnya tidak ada nama lain. Dia adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Tetapi fungsinya ada 4. Yang pertama adalah sebagai penghibur. Yang kedua sebagai roh kebenaran. Yang ketiga sebagai roh hikmat. Keempat sebagai roh kehidupan dan roh anak Allah. Itu fungsi daripada Roh Kudus. Nah, seperti yang disampaikan oleh Nandar, siapakah nama Roh Kudus? Nggak ada nama lain yang diberikan, yang dilekatkan kepada pribadi yang ketiga ini. Tetapi dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Tidak ada nama lain. Tapi fungsinya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia adalah roh kebenaran, roh hikmat, roh kehidupan, penghibur, dan roh anak Allah. Biarlah melalui video ini senantiasa boleh memberkati kehidupan kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.